Salam kerahiman. Hari ini tanggal 4 November kita akan baca dari diary nomor 178 dan 184. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 178. Hari ini kami memulai probasi yang ketiga. Kami bertiga bertemu di kamar Mother Malgorzata. Sedangkan suster-suster yang lain menjalani probasi mereka di novisiat. Mother Malgorzata membuka pertemuan dengan suatu doa dan menjelaskan kepada kami rangkaian acara yang ada dalam probasi ketiga. Dan kemudian berbicara mengenai betapa besarnya rahmat kaul kekal. Tiba-tiba aku mulai menangis keras. Serta-merta segala rahmat Allah tampak di hadapan jiwaku, dan aku melihat diriku sedemikian malang dan tidak tahu terima cinta terhadap Allah. Para suster mulai menegur aku dengan berkata, mengapa ia tiba-tiba begitu menangis? Tetapi Mother Malgorzata membela aku dengan berkata bahwa ia tidak heran. Pada akhir acara, aku pergi ke hadapan Sakramen Maha Kudus, dan seperti orang yang paling malang dan menyedihkan, aku memohon kerahimannya agar ia berkenan menyembuhkan dan memurnikan jiwaku yang papa. Saat itulah aku mendengar suara ini. Putriku, semua kepapaanmu sudah hangus dalam nyala cintaku. Ibarat satu tunas kecil yang sudah hangus dalam api yang berkobar-kobar. Dengan merendahkan dirimu dengan cara ini, engkau menarik seluruh samudera kerahimanku kepada dirimu sendiri dan kepada jiwa-jiwa lain. Aku menjawab, Yesus, bentuklah hatiku yang papa ini seturut kesukaan ilahimu. 184 Jam Kudus. Selama ibadat jam kudus ini, aku berusaha merenungkan sengsara Tuhan. Hatiku dipenuhi dengan sukacita dan tiba-tiba aku melihat kanak-kanak Yesus. Tetapi keagungannya merasapi diriku sedemikian rupa sehingga aku berkata, Yesus, engkau sedemikian kecil. Tetapi aku tahu bahwa engkau adalah pencipta dan Tuhanku. Dan Yesus menjawabku, benar. Dan aku menyertai engkau sebagai seorang anak untuk mengajarkan kepadamu kerendahan hati dan kesederhanaan. Aku menghimpun segala penderitaan dan kesulitanku menjadi suatu buket bagi Yesus untuk hari pertunangan abadi kami. Tidak ada suatu pun yang sulit bagiku apabila aku ingat bahwa semua itu untuk mempelaiku sebagai bukti dari cintaku kepadanya. Tanggal 4 November ini kita juga akan mendengarkan sharing dari seorang ibu. Kalau kita lihat 178, di situ dikatakan, Suster Faustina memulai masa probasi ketiga dengan beberapa suster lainnya. Kalau lihat catatan kaki itu bersama 4 suster lain ya. Ada Suster Bonaventura meninggal tahun 1936, Suster Florentina meninggal tahun 1950, Suster Henrika meninggal tahun 1974 dan Suster Renata meninggal tahun 1962. Nah, Mother Malgorzata memimpin. Di pertemuan tersebut dia menjelaskan rangkaian acara dalam probasi ketiga dan besarnya rahmat kaul kekal. Dan tiba-tiba Suster Faustina menangis keras karena dia dikasih lihat segala rahmat yang Allah berikan kepada dia. Aku melihat jiwaku sedemikian malang dan tidak tahu terima cinta terhadap Allah. Suster yang lain otomatis kaget ya melihat Suster Faustina tiba-tiba menangis keras. Tapi Mother nggak heran. Di akhir acara, Suster Faustina pergi ke Sakramen Maha Kudus seperti orang paling malang dan menyedihkan dan mohon kerahiman Tuhan. Karena di sana dia melihat betapa banyak rahmat yang Tuhan berikan, sementara dia papa, dia tidak berdaya,
Dan dia datang ke sakramen Maha Kudus untuk memohon kekuatan karena memang dia sadar dia tidak berdaya di apa-apa. Di situ dikatakan agar ia berkenan menyembuhkan dan memurnikan jiwaku yang papa. Yesus katakan, putriku, semua kepapaanmu sudah hangus dalam nyala cintaku. Ibarat tunas kecil yang hangus dalam api yang berkobar-kobar. Dengan merendahkan diri dengan cara ini, engkau menarik seluruh samudera kerahimanku kepada dirimu sendiri dan kepada jiwa-jiwa lain. Ini satu contoh, satu bukti betapa Suster Faustina itu rendah hati. Dia katakan, aku ini papa, aku ini tidak berdaya. Sembuhkan aku Tuhan, murnikan jiwaku yang papa ini. Jadi enggak merasa sombong, enggak merasa spesial karena sudah sering terjalin komunikasi dengan Tuhan. Dalam hal ini dia tetap tidak menyombongkan diri, bahkan dia merasa enggak mampu, enggak layak untuk menerima segitu banyak rahmat. Tapi di sini Yesus memberikan satu konfirmasi, dengan kerendahan hatimu, dengan cara engkau merendahkan diri seperti ini, engkau sudah menarik seluruh samudera kerahimanku. Di situ Suster Faustina katakan, Yesus, bentuklah hatiku yang papa ini seturut kesukaan ilahimu. Jadi ada satu kepasrahan, satu sungguh-sungguh betul-betul mengandalkan Tuhan. Terserah engkau Tuhan, bentuklah aku. Dan di 184 di situ dikatakan, selama ibadat jam kudus, aku berusaha merenungkan sengsara Tuhan. Hatiku dipenuhi sukacita. Tiba-tiba aku melihat kanak-kanak Yesus. Walaupun Yesus hadir sebagai kanak-kanak Yesus, bayi, anak kecil yang mungil, yang tidak berdaya, tapi di situ Suster Faustina tahu engkau adalah pencipta dan Tuhanku. Dan Yesus katakan, benar, dan aku menyertai engkau sebagai seorang anak untuk mengajarkan kepadamu kerendahan hati dan kesederhanaan. Jadi Yesus mau mengajar kita semua, ayo belajar dari apa yang dilakukan oleh seorang anak. Sederhana, terima apa adanya, percaya penuh, tidak penuh curiga, tidak iri, tidak dengki. Hal-hal yang biasanya dimiliki oleh orang dewasa ya. Curiga, marah, dengki, nggak percaya, khawatir, dan lain-lain. Dan dalam hal ini Yesus mau kita juga semua belajar dari seorang anak. Nah, sekarang saya mau cerita sharing dari pengalaman seorang ibu. Ibu ini sudah kenal devosi kerahiman ilahi di tahun 2005-2006. Jadi mungkin kurang lebih sudah 15 tahun yang lalu ya. Dan dia kenal devosi kerahiman dari kakaknya yang tinggal di Semarang. Begitu pula saya tahu devosi dari teman yang pergi ke Roma bawa oleh-oleh gambar kerahiman. Ada juga beberapa hari yang lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, ada seorang ibu yang sharing, dia tahu tentang devosi kerahiman atau tentang khususnya tentang isi daripada diary Suster Faustina dari adiknya. Jadi kita pun tanpa kita sadari sebetulnya kita bisa jadi devosan kerahiman yang mewartakan kerahiman Tuhan ke orang-orang sekitar. Ibu ini melakukan pelayanan. Sampai sekarang, walaupun sudah berusia 78 tahun, dia sebagai ketua KKI di paroki di Santo Stefanus. Jadi umur itu jangan menjadi halangan ya. Ada waktu itu saya juga melihat seorang ibu yang sepertinya punya potensi, tapi dia merasa dirinya udah tua, udah nggak bisa apa-apa ya. Nah, Ibu Ning ini memberikan satu contoh, satu bukti bahwa umur itu nggak boleh menjadi halangan. Dia masih bisa menjadi ketua komunitas kerahiman ilahi di Santo Stefanus. Jadi pertama, umur nggak boleh menjadi penghalang, dan yang kedua,
selama kita dikasih umur, selama dikasih sehat, selama dikasih waktu sama Tuhan, selama dikasih kesempatan, pakailah kesempatan yang ada untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, yang mau di-sharingkan oleh Ibu Ning ini adalah dia melakukan pelayanan ke panti jompo. Di panti jompo itu mungkin terjadi sekitar tahun 2007-an katanya ya. 2007-an dia melayani ke panti jompo. Dia mulai memperkenalkan doa koronka. Mengajak para oma opa jompo di sana untuk berdoa koronka. Nah, yang mau diceritakan di sini adalah ada seorang oma yang mungkin udah dalam kondisinya harusnya sudah mau meninggal, tapi susah meninggal. Pernah juga saya bertemu dengan seorang ibu, seorang nenek yang nggak meninggal, padahal kondisinya sudah sangat menyedihkan ya. Waktu itu ngobrol dan dikatakan mungkin ada pelihara sesuatu, makanya nggak meninggal. Dan salah satu romo pernah menganjurkan dikipas-kipas katanya pakai daun kelor. Tapi itu kita nggak lakukan. Yang kita lakukan, kita tetap berdoa, doa koronka, bisikan ke dia supaya dia mau mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah Tuhan. Ya, begitu pula dengan cerita Ibu Ning ini, dia pergi secara rutin ke panti jompo. Ada seorang oma yang susah meninggalnya. Ya, itu mungkin terjadi di tahun 2009. Ada cerita katanya dia pakai susuk atau apa ya, sesuatu yang nggak berkenan pada Tuhan. Tapi setelah didoakan doa koronka, akhirnya oma ini bisa meninggal dengan tenang. Nah, Ibu Ning juga bercerita tentang pelayanannya juga ya. Jadi waktu itu panti jompo ini mendapatkan dana dari dinas sosial. Ya, jadi dapat sumbangan dari dinas sosial, dari departemen sosial, di mana uangnya itu diterima oleh panti jompo ini melalui kantor pos. Jadi harus ada orang yang datang ke sana untuk proses, untuk mengambil dan seterusnya. Nah, Ibu Ning ini juga melakukan pelayanan untuk membuat dana yang turun itu untuk bisa dipakai, digunakan di panti tersebut. Nah, suatu hari dia pergi ke kantor pos di Fatmawati. Biasa ya, kalau kita mau ambil uang kan harus ada dokumen ini, dokumen itu, dan seterusnya. Dan ternyata pada waktu itu, ternyata ada dokumen yang kurang, yang nggak ada meterainya. Padahal kalau terima uang kan harusnya ada meterainya, tanda tangan di atas meterai. Oleh sebab itu, Ibu Ning harus mencari meterai. Dan nggak semua orang atau nggak segampang itu meterai itu tersedia. Jadi dia harus pergi, dia harus mencari meterai tersebut. Setelah itu, pulang sampai lagi ke kantor pos harus antri. Nah, pada waktu antri untuk mengambil atau mencairkan uang tersebut, tiba-tiba ada seorang bapak yang marah-marah, nggak jelas marah ke siapa, tapi dia menyebut-nyebut jangan sok sebagai ibu pejabat mau spesial dan seterusnya. Ibu Ning ya nggak ngerti ya, karena memang dia nggak berpikir untuk dia, omelan itu untuk dia. Tapi ada seorang nasabah juga yang ada di kantor pos tersebut mengajak Ibu Ning ke pinggir. Udah Bu, keluar aja dari barisan. Ibu Ning juga dengan bingung ya. Siapa yang ibu pejabat? Siapa yang dimarah-marahin sama orang itu gitu ya. Tapi dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaannya, ya sudah, dia keluar dari barisan. Dia menyingkir, dia otomatis nggak baris lagi ya, karena kan si bapak itu marah-marah gitu. Akhirnya dia antri lagi, mulai lagi antri dari belakang. Ya. Sampai akhirnya dia bisa mengambil uang itu dan dia bisa bawa ke panti. Itu sedikit cerita yang bisa menjadi satu sharing buat kita semua bahwa dalam pelayanan itu enggak semuanya otomatis lancar. Tetap aja ada orang yang nggak suka, nggak senang, dan dalam tanda kutip Tuhan izinkan hal itu terjadi. Dan di sini Ibu Ning juga diproses. Apakah pelayanannya itu sungguh-sungguh
Dan kita tahu ya, dia tetap melayani, dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan untuk melayani orang sekitarnya bahkan sampai sekarang. Itulah satu bukti kerendahan hati, tetap mau melayani, tetap sederhana. Enggak bela diri, enggak marah, enggak merasa disalahkan, enggak merasa kenapa saya dimarahin, tapi semua itu diterima oleh Ibu Ning dengan legowo, dengan hati yang bersih, dengan hati yang terbuka ya. Ini salah satu sharing dari salah satu devosan. Jadi kembali lagi, Bapak Ibu jangan kalah sama Ibu Ning. Dia sudah 78 ya, sudah mau 80 bahkan. Dia masih punya cita-cita. Saya ingin pergi ke Polandia katanya gitu ya. Dan saya bilang, ayo kita rencana mungkin tahun 2022 kita bisa pergi ke sana. Berarti dia sudah 80, tapi tetap masih punya semangat. Dia masih berharap dia tetap sehat, kakinya masih kuat jalan. Dia punya kerinduan dan menurut saya kerinduan itu pasti terpenuhi. Selanjutnya, memang katanya Ibu Ning sudah pernah pergi ke sana tahun 2012 ya. Tapi ternyata setelah mendengar penjelasan saya, mendengar penjelasan saya di acara Zoom-nya Stella Quarta, ternyata katanya masih banyak tempat yang belum didatengin. Jadi dia ingin pergi ke sana lagi. Kita berdoa ya supaya Ibu Ning bisa ke sana. Lanjut. Dikatakan, aku menghimpun segala penderitaan dan kesulitanku menjadi suatu buket bunga bagi Yesus. Itu yang dilakukan oleh Suster Faustina. Dan saya yakin apa yang dialami oleh Ibu Ning juga, dia himpun segala penderitaan, dia himpun segala kesulitan, dia himpun segala kesusahan, mungkin penolakan dan omelan Bapak tadi sebagai satu rangkaian bunga yang dipersembahkan kepada Yesus. Tidak ada suatu pun yang sulit bagiku, kata Suster Faustina ya, apabila aku ingat bahwa semua itu untuk mempelaiku, untuk Tuhan Yesus, sebagai bukti dari cintaku kepadanya. Jadi buat kita semua yang melayani di ladang Tuhan, jangan kendor semangatnya, jangan putus di tengah jalan kalau mengalami kesulitan. Karena justru melalui kesulitan tersebut itu menjadi cinta kita kepada Tuhan menjadi semakin murni. Apakah kita melakukan dengan tujuan mendapatkan sesuatu atau kita lakukan memang kita ingin melaksanakan perintah Tuhan, kita ingin menyenangkan Tuhan dengan segala konsekuensinya. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran-Mu pada hari ini. Juga terutama terima kasih untuk Ibu Ning yang sudah men-sharingkan pengalaman-pengalaman tidak enaknya, pengalaman dalam pelayanan di mana melalui proses tersebut dia semakin boleh belajar untuk melayani Tuhan dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hati dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Juga melalui Ibu Ning, banyak oma opa di panti jompo mengenal doa koronka. Dan terlebih lagi, engkau juga pakai dia untuk mempersiapkan seorang oma pulang dengan diiringi doa koronka. Berkati Ibu Ning dan keluarganya Tuhan, dan juga harapannya, keinginannya untuk boleh bisa ke Polandia lagi di tahun 2022. Berkati seluruh keluarga besarnya. Biarlah sharing Ibu Ning ini juga boleh menjadi contoh buat kami-kami semua yang masih lebih muda dari Ibu Ning untuk tetap semangat bekerja di ladang Tuhan, mewartakan kerahiman Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang semakin dimuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
sky.